Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Luhmada Yunda Cintia Putri, NIM P071340181037. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji, yaitu Bapak Inyoman Jirne SKM MSI sebagai Ketua Penguji. Yang kedua kepada Ibu Ninyoman Astika Dewi M Biomed sebagai anggota penguji 1. Yang ketiga kepada Ibu APT Gusti Ayu Made Ratih Kusuma Ratna Dewi S.Fam M.Fam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemeriksaan Angka Lempeng Total pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Adapun yang akan dibahas pada bab 1 yaitu yang pertama adalah latar belakang. Selain murah, air minum isi ulang juga bisa dijumpai di berbagai tempat, tetapi kemungkinan besar bisa ditumbuhi bakteri. Hal ini disebabkan karena tidak semua depo air minum isi ulang melakukan pengolahan secara tepat dan benar. Misalnya, kualitas air baku yang digunakan, jenis peralatan yang digunakan, perawatan peralatan, dan penanganan air hasil pengolahan. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa masyarakat setempat sering mengkonsumsi air minum isi ulang pada depo yang ada di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Radji M. dan kawan-kawan pada tahun 2008 tentang pemeriksaan bakteriologis air minum isi ulang di beberapa depo air minum isi ulang di daerah Lenteng Agung dan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Didapatkan 2 dari 13 sampel yang diuji, angka cemaran mikrobanya melebihi batas yang telah ditetapkan pada SNI nomor 3553 tahun 2006, yaitu 1,0 kali 10 pangkat 2 koloni per mili air minum. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah hasil pemeriksaan angka lempeng total pada air minum isi ulang yang terdapat di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Untuk mengetahui angka lempeng total pada air minum isi ulang di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Kemudian, tujuan khusus. Yang pertama, menghitung angka lempeng total pada air minum isi ulang di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Yang kedua, membandingkan angka lempeng total pada air minum isi ulang di Kecamatan Slemadak Timur dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai air minum isi ulang yang layak dikonsumsi berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Memberikan informasi kepada pedagang mengenai kualitas air minum isi ulang di depo tersebut, sehingga nantinya kualitas air minum dapat diperbaiki. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah dinas terkait untuk dijadikan bahan pengawasan pengelolaan depo air minum isi ulang sebagai upaya penanggulangan kualitas air minum isi ulang. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang akan dibahas, yang pertama air minum, yang terdiri dari definisi air minum, proses pengolahan air minum isi ulang, dan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 3553 tahun 2006 tentang air minum dalam kemasan. Kemudian yang kedua, metode pemeriksaan mikrobiologi yang terdiri dari angka lempeng total dan angka kapang kamir. Selanjutnya, bab 3, kerangka konsep. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa kualitas air minum isi ulang di depo air minum dipengaruhi oleh air baku yang digunakan, tempat penampungan, dan proses pengolahan yang terdiri dari penyaringan, desinfeksi, dan pengisian air minum. Resiko kontaminasi pada air minum isi ulang memiliki peran yang besar terhadap layak atau tidaknya air untuk diminum. Maka untuk mengetahuinya dilakukan uji angka lempeng total pada air minum isi ulang tersebut untuk melihat angka cemaran kuman yang nantinya akan dibandingkan dengan SNI, sehingga diketahui kualitas air minum isi ulang tersebut dapat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Kemudian, variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah angka lempeng total pada air minum isi ulang di Kecamatan Slemadak Timur, Tabanan. Kemudian, definisi operasional. Pada definisi operasional, dijelaskan tentang variabel mengenai air minum isi ulang dan angka lempeng total. Selanjutnya, bab 4, metode penelitian. Yang pertama akan dijelaskan jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengetahui angka lempeng total pada air minum isi ulang di Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan. Adapun alur penelitian sebagai berikut. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada depo air minum di Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan. Dan pemeriksaan angka lempeng total dilakukan di Laboratorium Panureksa Utama, Jalan Genitri 11A, Denpasar Utara. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April tahun 2021. Kemudian, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah air minum isi ulang yang diproduksi oleh depo yang ada di Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan. Selanjutnya, sampel penelitian. Yang pertama, unit analisis merupakan air minum isi ulang yang diperoleh dari 3 depo air minum isi ulang di Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan. Kemudian yang kedua, besar sampel. Jumlah depo air minum yang diambil sebagai sampel sebanyak 3 depo. Pemeriksaan angka lempeng total dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali sehingga besar sampel yang digunakan adalah 12 sampel. Kemudian yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling atau teknik sampling jenuh. Jenis pengumpulan data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Teknik pengumpulan data yang pertama dengan melakukan observasi dan yang kedua dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Bab 5, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan. Yang pertama, gambaran lokasi penelitian. Kecamatan Slemadeg Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kecamatan Slemadeg Timur memiliki luas wilayah 54,78 km persegi. Kecamatan Slemadeg Timur terbagi atas 10 desa, yaitu Desa Bantas, Desa Braban, Desa Dalang, Desa Gadung Sari, Desa Gadungan, Desa Gunung Salak, Desa Mambang, Desa Megati, Desa Tanggun Titi, dan Desa Tegal Mengkep. Di Kecamatan Slemadeg Timur, terdapat 2 desa yang memiliki depo air minum isi ulang, yaitu Desa Mambang dengan jumlah depo 2 buah, dan Desa Gadungan dengan jumlah depo 1 buah. Kemudian, karakteristik peralatan depo. Peralatan memenuhi syarat berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang higien sanitasi depo air minum apabila nilai hasil observasi peralatan yang didapatkan melebihi 70% yang disajikan dalam tabel. Kemudian, karakteristik sumber air baku. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai sumber air baku pada 3 depo di Kecamatan Slemadeg Timur menggunakan air pegunungan dan air sumur bor yang disajikan dalam tabel. Kemudian, angka lempeng total. Hasil angka lempeng total dengan nilai terendah didapatkan yaitu 0 koloni per mili yang didapatkan pada sampel dengan kode A dan kode L. Sedangkan hasil angka lempeng total tertinggi yaitu 9,3 dikali 10 pangkat 3 koloni per mili didapatkan pada sampel dengan kode B sesuai dengan tabel tersebut. Berdasarkan SNI nomor 013553 tahun 2006 tentang air minum dalam kemasan, didapatkan hasil sebanyak 50% sampel air minum isi ulang memiliki angka lempeng total yang memenuhi syarat. Kemudian pembahasan. Dari hasil observasi terhadap 3 depo air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Slemadeg Timur, diperoleh data bahwa seluruh depo dilengkapi dengan tangki penampungan air baku, tersedia tutup galon baru yang bersih dari depo, terdapat fasilitas pengisian galon dalam ruangan tertutup, terdapat peralatan sterilisasi berupa ultraviolet, wadah atau galon dilakukan pembersihan sebelum pengisian air minum isi ulang. Pencucian wadah atau galon dengan suhu 60-85 derajat Celcius dan menggunakan deterjen sangat penting dilakukan karena kuman-kuman yang ada pada wadah akan mati sehingga wadah yang digunakan terjaga kebersihannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth tahun 2019 untuk pencucian wadah yang dibawa konsumen. Tidak ada depo air minum isi ulang yang melakukan pencucian menggunakan air bersuhu 60-85 derajat Celcius dan tidak menggunakan deterjen hanya dengan air bersih biasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan angka lempeng total terhadap
sampel air minum isi ulang yang diambil dari 3 depo dan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif, sehingga jumlah sampel seluruhnya sebanyak 12 sampel menunjukkan hasil angka lempeng total tertinggi yaitu 9,3 dikali 10 pangkat 3 koloni per mili, dan hasil angka lempeng total terendah yaitu 0 koloni per mili. Didapatkan hasil 6 sampel air minum isi ulang memenuhi syarat berdasarkan SNI nomor 013553 tahun 2006 dengan jumlah cemaran mikroba kurang dari atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2, dan 6 sampel air minum isi ulang tidak memenuhi syarat SNI nomor 013553 tahun 2006 dengan jumlah cemaran mikroba melebihi 1 dikali 10 pangkat 2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajji M. dan kawan-kawan pada tahun 2008 tentang pemeriksaan bakteriologis air minum isi ulang di beberapa depo air minum isi ulang di daerah Lenteng Agung dan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, di mana 2 dari 13 sampel yang diuji memiliki angka cemaran mikroba melebihi batas yang telah ditetapkan pada SNI nomor 3553 tahun 2006 yaitu 1,0 dikali 10 pangkat 2 koloni per mili air minum. Dengan hasil tertinggi angka lempeng total pada penelitian ini sebanyak 8,4 dikali 10 pangkat 2 dan hasil terendah didapatkan 2,0 dikali 10 pangkat 2. Hasil data pemeriksaan menunjukkan bahwa depo yang menggunakan sumber air baku sumur bor memiliki angka lempeng total yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 depo lainnya yang menggunakan sumber air baku dari pegunungan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian ini jumlah angka kuman tertinggi didapatkan pada depo yang menggunakan sumber air baku mata air atau air pegunungan, dan angka kuman terendah didapatkan pada depo yang menggunakan sumber air baku sumur bor. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan rata-rata jumlah koloni terbanyak dijumpai pada air yang dengan bahan baku sumur gali, dan yang paling sedikit ada pada sumber mata air. Hal ini dikarenakan sumber gali merupakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari permukaan tanah. Oleh karena itu, dengan mudah terkena kontaminasi melalui rembesan. Umumnya, rembesan berasal dari tempat buangan kotoran manusia dan hewan, juga dari limbah sumur itu sendiri. Menurut Athena dan kawan-kawan tahun 2005, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya kandungan bakteri dalam air minum, antara lain terjadi pencemaran pada saat pengolahan atau proses pengolahan, atau filtrasi dan desinfeksi yang kurang sempurna, serta disebabkan oleh lamanya sirkulasi air baku pada depo air minum isi ulang yaitu lebih dari 3 hari, sehingga menyebabkan berkembangnya bakteri. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi angka cemaran mikroba pada air minum isi ulang yaitu kondisi higien petugas ataupun karyawan depo air minum. Meskipun para karyawan secara fisik sehat, namun perlu dilakukan pemeriksaan berkala untuk menjamin keamanan air minum yang ditanganinya. Karyawan yang tidak mencuci tangan sebelum menangani pelanggan juga dapat menjadi penyebab kontaminasi mikroba, sehingga memungkinkan air minum isi ulang terkontaminasi pada saat proses pengolahannya. Mencuci tangan termasuk salah satu cara untuk menghindari kontaminasi atau pencemaran mikroba pada alat dan bahan. Kondisi sanitasi yang baik tanpa ditunjang dengan higien penjamah makanan dan minuman yang baik merupakan alasan ditemukannya tingkat cemaran mikroba yang tinggi pada produk makanan atau minuman. Selanjutnya, bab 6, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 12 sampel air minum isi ulang yang dijual pada depo di Kecamatan Telemadak Timur, didapatkan nilai angka lempeng total tertinggi yaitu 9,3 dikali 10 pangkat 3 koloni per mili dan nilai angka lempeng total terendah yaitu 0 koloni per mili. Dan yang kedua, berdasarkan SNI nomor 013553 tahun 2006 tentang air minum dalam kemasan, diperoleh hasil 50% air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat dan 50% air minum isi ulang yang lainnya memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bakteri apa saja yang terdapat dalam air minum isi ulang. Yang kedua, bagi masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang disarankan untuk lebih selektif dalam memilih air minum isi ulang yang akan dikonsumsi dan memasak air tersebut hingga mendidih sebelum dikonsumsi.
Yang ketiga, bagi pengusaha atau pemilik depo air minum isi ulang diharapkan memeriksakan airnya ke laboratorium secara berkala dan lebih rutin dalam perawatan dan pemeliharaan alat yang digunakan untuk menjaga kualitas air minum sehingga layak dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.